Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham ICBP. Ya, ini request dari bos kita, Bos Silat Mantul, Rek ICBP. Ya, oke ICBP. Indofood CBP sukses makmur. Sekarang di harga 8.650 ya. Oke, kita lihat grafik 5 tahun ke belakang. Ini cukup fluktuatif ya. Fluktuatif dan kalau kita lihat dari pertama sampai ke sini, sama aja ya, stagnan ya. Tidak ada pertumbuhan naik. Oke. Kita lihat di Keystat, lalu kita buka Excel kita. Oke, ini fundamentalnya ya. Nah, ini market cap-nya di angka 100.876 miliar. Berarti 100 triliun ya. Pair-nya cukup tinggi 19,79 dan PBV-nya cukup tinggi juga 2,81. Kalau kita kalikan PER dan PBV ini melebihi angka 25 ya. Oke, ROE-nya 14,22 ya, oke lah. ROA-nya di bawah 5% ya, 4,5. Kemudian NPM-nya ini yang minus. Ya, NPM-nya minus yang di kuartal ini ya, kuartal 2. Saya pakai kuartal 2 yang kuartal terakhir. Minus ya. Walaupun minusnya nggak gede-gede amat sih, 0,07 sangat-sangat kecil. Oke, dividen terakhir itu Rp215 per lembar. Payout ratio-nya 39,25, oke lah. Nah, ini free cash flow yang 12 bulan terakhir. Kemudian ini pertumbuhan labanya. Nah, pertumbuhan labanya ini kalau kita lihat dari kuartal 2 2018 sampai kuartal 2 2022 menunjukkan, kenaikan ya grafiknya dan ini nominal labanya tergolong besar. Oke, selanjutnya kita lihat, valuasi harganya. Nah, ini harga saat ini tadi berapa? 8.650 ya, 8.650, oke. Nah, BVPS-nya di angka 3.074,13 dan EPS-nya 437,10. Coba kita pastikan ya. Ya, kemarin udah saya input. Nah, benar kan? 437,10, 3.074,13. Nah, oke. Nah, PBV-nya juga udah saya isi beserta data PER-nya sampai tahun 2012. Dan kita lihat valuasinya, ya, harga wajarnya di angka 13.926. Untuk teman-teman yang belum tahu, jadi harga wajar ini didapatkan dari 4,41, ini rata-rata 5 tahun yang lalu, dikalikan dengan BVPS saat ini, 3.074. Dapatlah harga wajarnya di 13.557. Begitu juga dengan yang 10 tahun yang lalu. Nah, sehingga range-nya dari 13.557 sampai 14.295, dapatlah satu angka 13.926, sehingga apabila kita bandingkan dengan harga saat ini di 8.650, diskonnya adalah 37,9%. Wow, wow. Kemudian kita lihat valuasi berdasarkan PER-nya, rata-rrata PER di 5 tahun yang lalu itu 22,03. Nah, kita kalikan dengan EPS saat ini, EPS 12 bulan terakhir ya, 437,10, sehingga dapatlah harga wajarnya di 9.630. Begitu juga dengan ini dapatlah 10.357, sehingga dapat satu angka 9.994, diskon 13,4%. Jadi kalau apabila kita gabungkan, harga wajar dari PBV beserta harga wajar dari PER, itu dapatlah gabungannya itu di angka 11.960 sehingga diskon 27,7%. Ya, intinya kalau digabungin ya ini diskonnya nih, mantap. 27,7%, wow, goks, besar ya, besar, gokil. Oke, oke. Nah, sekarang kita mau lihat perbandingannya secara sektor dan industri. Ini kita ke Stockbit kemudian ke comparison. Oh iya, by the way, kalau teman-teman mau Excel-nya, bisa download di link.id/yesaya766. Nah, ini di sini nih. Dan ini bayar si kelasnya, teman-teman.
Oke, kita mau lihat ICBP. Ini ada saingannya itu di industri yang sama, ya ada INDF, SMAR, dan CPIN. Oke, nah ini saya tahu ini INDF ya, CPIN tahu kan? Teman-teman juga pasti tahu. Nah, ICBP kalau kita lihat pair-nya, secara rata-rata industri dan rata-rata sektor dia kalah ya. Dia di atas dari rata-rata industri dan rata-rata sektor. Oke, dia kalah. Ya, ini 19,79 ya, cukup besar. Kemudian di price to sales, dia secara rata-rata industri dia unggul ya, 1,65. Di bawah rata-rata industrinya, tetapi dia di atas rata-rata sektornya, 1,59 ya. Kemudian PBV-nya oke, PBV-nya dia unggul ya. Rata-rata industrinya di 2,95 dan rata-rata sektornya di 3,08. Jadi dia unggul di PBV-nya. Oke. Jadi dari, 6 indikator ya, bukan 6 indikator, jadi 6 penilaian dari 3 penilaian dari industri dan 3 penilaian dari rata-rata sektor, dia menang di 3 penilaian. Oke. Ya, mari kita lanjut ke pembahasan melihat sentimen. Kita mau lihat sentimen saat ini. Oke, kita buka stream. Kemudian ke prediction. Ya, ini adalah sesi yang paling saya suka karena banyak komen lucu. Oke, Parsaulian Purba. ICBP, dolar naik, gandum naik. Ya, dolar naik, gandum naik. Maksudnya bahan bakunya ya. Kita minimize dulu, ini kita minimize. Jadi ini harganya berapa tadi? 7.000 ya? 7.000. Oke. USD udah 15.200. Wah, ini baru ya. Ini 29 September, ini 29 September. ICBP rugi, kurs bisa berpotensi makin gede. Disclaimer ya. 8.350. Oke, 8.350. Tapi kalau teman-teman mau jangka panjang ya sekarang adalah waktu yang tepat untuk invest. Saya bisa bilang ini disagree. Oke, kita lanjut. Mana lagi nih? ICBP 10.101 ya. 10.101. Kemudian ICBP 10.150. Oke. Apa nih? Bungkus asal landai harga komoditas. Sobat saham rakyat. Bangkitkan optimisme tahun ini setelah penurunan di semester 1. Laba bersih ICBP di apa ini? Sebesar 1,93 triliun. Merosot 40,1 dari IH22. Secara kuartalan pada kuartal 2, ICBP merugi 10,7 miliar. Ya, tadi kita lihat ada penurunan kan di apa namanya? Nah, ini ada penurunan ya. Ya, sedikit. Tidak signifikan penurunannya sih. Ya, intinya bahan baku naik. Kemudian ya kalau lagi ARB terus-menerusan mesti dihujat dan mendang-mendingkan. Mendang-mendingkan apaan? Arto, kenapa RTO? ICBP, wih 5.575, disagree bro, sorry bro. Sorry, I'm say sorry. Ya. Orang valuasi lagi ini kok lagi diskon. Aduh 50, janganlah. Apa nih sekali-kali predik yang serius karena harga BBM naik ya. Disagree bro, sorry bro. Oh nggak bisa disagree lagi ya. Oke, ICBP menurut support kuat 8.175. 8.175. Oke. Disagree.
ICBP naik untuk turun lebih dalam dengan kinerja kuartal satu yang bagus aja harga 8.700 valuasinya mahal. Hah? Valuasinya mahal dari mana? Dia mungkin pakai metode yang lain ya. Teman-teman, metode memvaluasi harga saham ini ada, setahu saya ada 4 macam. Ada DCF, kita itu pakai valuasi secara historis ya, dan juga valuasi secara industri dan sektor. Oke, apalagi nih? GDST, kemudian ICBP 10.000, oke. Kebanyakan pasang harga negatif ya. CBP 7 triple 4 kali. Alerta gap down. Hmm. ICBP monthly chart tes sound dulu ndar. Ya, bearish ya. 6.500, waduh. Oke, 6.500. Sekarang ya, jadi kita dapatkan hasil dari rata-rata ini 8.112 ya, poin 8, minus 7%. Yang kasih harga positif itu atau sentimen positifnya itu cuman 30% ya dari 10 sampel. Sangat-sangat kecil sekali ya, karena sampel kita itu sedikit banget 10 doang. Dan juga ya intinya sentimennya sekarang lagi negatif. Oke, sekarang kesimpulan. ICBP ya, bos silat mantul. Kalau nggak salah bukan bos silat mantul aja yang request ini, ada beberapa, eee, bos-bos yang lain juga request ICBP Bang, ICBP Min ya kan katanya kan. Ya ya kalau secara fundamental, fundamental fundamentalnya oke Bos, ya. Fundamental oke. Terus tadi valuasi valuasi secara historis ya, valuasi secara historis juga oke. Valuasi secara industri dan sektoral juga valuasi secara industri dan sektor juga oke ya kan, sentimennya aja yang sekarang. Sentimen saat ini ya kan, fundamentalnya laba, terus bertumbuh kan 5 tahun terakhir tadi kan. Cuman itunya aja, secara PER dan PBV-nya ya agak-agak besar tadi kan kalau kita kalikan. Ya tapi itu bukan patokan, bukan rumus patokan ya, kita kan mau lihat valuasinya itu dari hitungan historisnya kan. Tadi kan masih diskon 30%-an gitu. Dan valuasi industrinya walaupun kita nggak dapetin, seperti kalau valuasi historis kan tadi kita dapetin harganya kan, dapetin satu angka terus kita bandingkan dengan harga saat ini jadi dapatlah diskon 30%. Nah, valuasi secara industri dan sektor juga bisa kayak gitu, dapetin angka terus dapatlah berapa diskonnya gitu kan. Cuman saya nggak mau hitungin karena saya patokannya dari sini aja, ya, dari valuasi historis. Kalau kita hitung yang valuasi historis, kita hitung juga valuasi industri dan sektoral. Terus ada angkanya berbagai macam gitu kan, ada dua dua harga wajar nih, jadi kan kita bingung. Lebih baik fokusnya di sini aja. Dan yang selama ini saya pakai ya ini, valuasi secara historis. Valuasi industri dan sektoral itu kita cuman mau ngelihat, oh dia itu unggul nggak sih di industri dan sektoralnya kayak gitu. Ya kalau dibilang unggul, unggul dong. Tadi PVV-nya dia unggul. Terus secara price to sales, secara, kalau kita versuskan dengan rata-rata sektoral unggul, ya kan? Dia unggul. Walaupun di pair dia kalah, ya tadi di pair ya, dia kalah di pair. Tapi itu kan bukan berbeda jauh. Kecuali pair-nya nilainya tadi berapa, nilainya oke lah nggak usah kita buka. Misalnya per secara rata-rata industri ya, per secara rata-rata industri itu satu. Nah secara sektoral itu, 2. Nah ICBP misalnya ya, ini misal contoh ya, ICBP itu 5. Nah ini udah apa ya, udah jauh sekali gitu marginnya. Ya zonk lah kalau kayak gitu zonk, ya kan, zonk.
Tapi kan ini enggak, dia enggak beda jauh. Itu tadi yang pair ya. Nah, kemudian ini ya, sentimen ya. Sentimen saat ini, ya ya teman-teman mungkin bisa baca berita ya kan sentimennya kenapa negatif, ya karena ya ini udah pada tahu juga sih resesi, ya kan. Diwacanakan tahun 2022 akhir, bahkan 2023 katanya tidak terelakkan Indonesia kena resesi ya kan. Nah, kalau udah kena resesi apa? Ya intinya bahan baku naik, udah. Bahkan sekarang pun udah bahan baku naik kan. Kalau dia impor bahan bakunya dari Amerika, ya ketar-ketir, ya kan. Atau dari Eropa, sementara di Eropa udah ketar-ketir ya kan. Suku bunga udah naik nggak karu-karuan. Nah, ya intinya harga bahan baku naik ya kan, naik, dah itu. Makanya ada isu, ada berita harga Indomie ya kan, harga Indomie mau naik ya kan. Ya itulah teman-teman. Ya makanya sentimennya negatif. Tapi, eee, seperti yang teman-teman harus tahu, ini adalah peluang. Kita udah lihat harganya itu diskon 30%. Kalau teman-teman yakin bahwa ICBP ini adalah perusahaan ya tadi market cap-nya lihatlah, market cap-nya kan di angka 100 miliar, 100.000 miliar, 100 triliun. Ini market cap yang besar gitu loh, market cap yang besar. Artinya apa? Perusahaan ICBP itu ya nggak segampang itu buat jatuh gitu aja, nggak segampang itu untuk jatuh. Ini perusahaan besar, fundamentalnya itu udah kuat. Kalau kita invest sekarang untuk jangka 10 tahunan ya masih aman, masih enak gitu. Oke, itu aja Bos Silat Mantul, semoga bermanfaat. Wih, ada petir guys, ada petir ya. Oke, sekian aja ya. Excelnya bisa di-download di link.id/yesaya766, bayar kelasnya mau bayar 7.000 bayar 4.000